Layanan lansia terintegrasi atau LLT ini adalah merupakan satu sistem layanan yang sifatnya komprehensif yang diharapkan bisa membantu para lansia. Untuk saya pribadi bermanfaat sekali ya, karena biasanya dulu kerja dari pagi sampai sore jadi ada kalau tidak ada kegiatan di rumah kan saya pikir kan juga tidak bagus juga ya, karena otak kita jadi berhenti. Senang sekali. Sarannya ya kita bisa sharing sama teman-teman yang lain, terus lebih sehat ya. Kita umur-umur segini lansia itu kan lebih semangat gitu, lebih semangat dan merasa ada teman. Di tengah gemuruh bonus demografi, diam-diam Indonesia juga sedang berjalan menuju satu fase baru, aging population atau fase penuaan penduduk. Aging population tak hanya sekedar statistik. Ini adalah tantangan nyata yang bakal hadir di depan mata. Aging population terjadi saat proporsi penduduk lanjut usia meningkat secara signifikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan penduduk lanjut usia lansia adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun. Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2024, persentase penduduk lansia di tanah air mencapai 12%. Angka ini diprediksi bakal terus meningkat hingga mencapai 20,31% pada 2045 mendatang. Adapun wilayah dengan proporsi lansia paling banyak ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jika penuaan populasi tak diantisipasi, laporan Bappenas pada 2023 mencatat bakal terjadi potensi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,7% per tahun. Di sisi lain, sistem jaminan sosial dan kesehatan bakal menghadapi tekanan besar, pun bakal berdampak pada aspek psikologis lansia, seperti kesepian, depresi, dan keterbatasan mobilitas yang bakal mengintai kaum senior. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, memandang pentingnya mencegah rasa kesepian pada lansia dengan turut melibatkan mereka dalam suatu komunitas yang membuat lansia tetap aktif, bahagia, dan merasa hadir di tengah masyarakat. Nah, itu saya kira pendekatannya perlu pendekatan yang berbasis komunitas. Karena kan sebetulnya sekarang di komunitas itu sudah ada pos lansia ya, semacam kayak posyandu gitu ya, termasuk di dalamnya adalah pos lansia. Nah, itu bukan dari aspek kesehatan saja harusnya. Jadi supaya tidak muncul program-program baru begitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa dicoba diintegrasikan, dimanfaatkan begitu ya, termasuk tadi pemetaan apa sih sebetulnya di komunitas ini karakteristik lansianya seperti apa dan apa yang kemudian bisa dilakukan. Jadi harus dilakukan basisnya komunitas, karena cukup banyak juga lansia-lansia yang sebetulnya tinggal hanya berdua begitu ya, atau bahkan tinggal sendiri gitu ya, jauh dari keluarga. Sebetulnya itu kan kita berharap pada konteks infrastruktur sosial di komunitas itu yang bisa memberikan dalam tanda kutip bukan hanya sekedar perhatian, tapi juga pendampingan. Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada, Bambang Hari Wibisono menyebut, ada 2 indikator yang bisa dilakukan untuk mendukung aktivitas lansia, yakni prasarana fisik dan non-fisik. Upaya-upaya saya kira sudah banyak dilakukan gitu ya, dengan setiap bus
kota, katakan kemudian ada tempat duduk tertentu yang diberi tanda bahwasanya ini adalah tempat duduk khusus lansia, ibu hamil atau ibu yang membawa dorongan anak-anak, sehingga mereka-mereka yang sebetulnya memiliki keterbatasan gerak itu akan mendapatkan fasilitasnya. Ya. Secara fisik atau secara ketentuan, hal-hal seperti itu sudah ditempuh gitu ya, dengan buat tanda atau stiker atau apapun gitu ya. Nah, yang kedua, saya kira yang juga menjadi indikator penting adalah juga dari sisi non fisiknya, bagaimana pihak pengelola kota, katakan dalam hal ini misalnya pemerintah kota, itu juga memfasilitasi dengan satu kebijakan bagaimana memberikan suatu perhatian pada lansia. Ya, lansia harus juga dipandang sebagai warga kota yang mendapatkan tempat yang tepat juga gitu ya. Adalah tugas negara untuk mengkaji potensi apa saja yang bisa membuat lansia bisa berdaya dan produktif. Menyediakan program dan layanan yang bisa membangun kemandirian lansia yang juga bakal menciptakan pemberdayaan lansia lewat program di aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas meluncurkan layanan lansia terintegrasi LLT sejak tahun 2021. Proyek percontohan LLT dimulai di 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Layanan lansia terintegrasi atau LLT ini adalah merupakan satu sistem layanan yang sifatnya komprehensif, yang diharapkan bisa membantu para lansia untuk mengakses layanan tersebut gitu ya, karena kebutuhan lansia ini kan cukup beragam gitu ya, dari kesehatan, kemudian kegiatan sosial, bahkan ada juga program-program pemberdayaan ini diperlukan oleh lansia. Diharapkan apabila lansia bisa mengakses layanan yang dibutuhkan, ini bisa mewujudkan atau mempermudah lansia untuk bisa menjadi lansia yang mandiri, sejahtera, dan juga bermartabat. Kemudian keuntungannya atau benefitnya tadi, selain lansia dapat mengakses layanan dari pemerintah, sebetulnya bukan hanya pemerintah saja, tapi juga dari institusi lain di luar pemerintah. Apabila ada layanan yang diberikan kepada lansia, ini juga bisa diakses. Kemudian dengan sistem yang dibangun, ini tentunya akan mempermudah lansia juga untuk mengakses karena sistemnya satu pintu. Kemudian ada pendamping gitu ya, yang mempermudah lansia juga untuk bisa berkonsultasi untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Bekerja sama dengan Asian Development Bank pada awal implementasi program, ada beragam kegiatan yang diselenggarakan di layanan lansia terintegrasi LLT. Mulai dari edukasi kesehatan, aktivitas fisik, kegiatan sosial dan ekonomi, hingga layanan kesehatan di rumah. Salah satunya telah berjalan sejak 2022 di LLT Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul yang terletak di ujung selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pelopor di tanah air dalam menjawab tantangan aging population. Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Bapeda Kabupaten Bantul mencatat jumlah lansia di wilayah ini kurang lebih 16.000 jiwa atau sekitar 16% dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Bantul. Karenanya, layanan lansia terintegrasi LLT hadir sejak 2022 untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia di Bantul. Meski usia tak lagi muda,
tidak menyurutkan langkah para lansia yang tinggal di Kelurahan Guosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul untuk aktif secara fisik. Saban tanggal 10, 20, dan 30 setiap bulan, lansia Kelurahan Guosari beramai-ramai mengikuti kegiatan Balai Amor sebagai bagian dari layanan lansia terintegrasi Rasa Sayang di kantor Kelurahan Guosari untuk melakukan aktivitas fisik bersama. Kegiatan diawali dengan senam lansia, yang gerakannya telah disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kegiatan berlanjut pada kelas edukasi berupa penyampaian informasi seperti pengenalan penyakit yang kerap diderita lansia, makanan yang sebaiknya dikonsumsi, hingga edukasi soal pentingnya data kependudukan bagi lansia. Salah satu peserta kegiatan Balai Amor adalah Endang Suwardani, yang sejak tahun 2024 mengakses LLT Guosari. Dani, begitu ia kerap disapa, merasa berada di komunitas yang tepat dengan beragam manfaat yang ia dapat. Untuk saya pribadi bermanfaat sekali ya, karena biasanya dulu kerja dari pagi sampai sore jadi ada, kalau tidak ada kegiatan di rumah kan saya pikir kan juga tidak bagus juga ya, karena otak kita jadi berhenti. Kemudian kalau untuk ibu-ibu yang lain saya melihat semangatnya, karena mungkin hal yang sama yang dilakukan ibu-ibu itu biasanya kita itu malas olahraga. Sementara kan di kelas lansia ini setiap mengawali kegiatan kan selalu ada senam. Di samping itu saya juga merasakan senang ya, karena kan banyak teman-teman yang seusia mungkin di atas usia saya juga semangat mengikuti kegiatan itu. Terdapat 3 level lansia yang ditangani oleh petugas LLT berdasarkan konteks perawatan lansia, yakni lansia level 1, lansia level 2, dan lansia level 3. Seluruhnya merujuk pada pengelompokan kondisi fisik dan fungsional lansia. Bagi para lansia level pertama dan kedua, LLT Guosari tak hanya membuka akses dalam kegiatan di Balai Amor, tapi juga menjemput bola dengan layanan di Posyandu. Setahun berjalan, ditemukan fakta bahwa 90% kebutuhan lansia di Guosari adalah aspek kesehatan. Tak hanya itu, lansia di Guosari juga membutuhkan bantuan dari aspek sosial dan ekonomi. LLT pun mengakomodir kebutuhan tersebut dengan memberdayakan lansia yang masih aktif secara fisik. Berbekal tubuh yang masih bugar, 9 orang lansia diberdayakan untuk membuat olahan produk berambang atau bawang dengan jenama tukadi. Setiap hari Selasa, 9 lansia di Guosari memproduksi olahan bawang, seperti bawang merah kupas, bawang putih kupas, hingga bawang goreng kemasan. Bagi Nenek Ratinem, 63 tahun, turut serta dalam produk berambang tak hanya untuk membantu perekonomiannya, melainkan menjadi jalan baginya untuk berdaya di usia senja. Ya senang sekarang. Senang sekarang sama dulu. Dulu kan nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, karena Ibu Comi sama Bu Juli sama Bu Variana, Bu Ana ada kegiatan begini dikasih orang tua kan suka juga. Itu alhamdulillah. Ada orang tua ada yang ngangkat, bisanya orang tua bekerja gimana? Kan dicarikan yang ringan-ringan gitu. Nggak berat-berat gitu lah. Kerjanya nggak berat-berat, ya cuman ngupas brambang, bikin bumbu, apa segalanya. Jika lansia yang masuk kategori level 1 dan level 2 bisa mengakses berbagai kegiatan LLT, lain cerita dengan lansia level 3 yang tak mampu beraktivitas tanpa bantuan orang lain bedridden. Per Juni 2025,
ada 16 lansia bedridden di Kelurahan Guosari. Mereka mendapatkan layanan kesehatan di rumah oleh petugas LLT. Secara rutin, setiap pekan, petugas LLT mendatangi rumah lansia bedridden untuk memeriksa kondisi kesehatan dan memenuhi kebutuhan mereka. Saat berkunjung, petugas akan mengecek ketersediaan obat, merapihkan rumah, bahkan membantu lansia bedridden membersihkan diri. Hasil kunjungan lansia bedridden selanjutnya didiskusikan petugas LLT bersama dokter puskesmas dan perwakilan kelurahan dalam manajemen kasus yang disebut case conference yang digelar 2 pekan sekali setiap hari Kamis. Kami mengupayakan melalui LLT ini, visi kami adalah mewujudkan lansia Guosari yang sehat, aman, dan nyaman menikmati masa tua di tempat. Dengan semua keterbatasan lansia yang dihadapi saat ini, gitu, kami berupaya untuk memberikan ruang, memberikan layanan, memberikan dampingan, supaya mereka merasa disayang di akhir hayatnya. Operasionalisasi LLT Rasa Sayang Guosari tahun 2025 menggunakan anggaran dana desa sebesar 78 juta rupiah. Dan dana keistimewaan DIY sebesar 100 juta rupiah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, menekankan peran LLT merupakan bentuk hadirnya negara dalam melayani kebutuhan lansia. Bapeda juga turut menggandeng dinas dan pihak terkait agar para lansia bisa menikmati masa tua dengan nyaman. Misalnya dia membutuhkan bantuan untuk misalnya pangan tadi, kan bisa diakseskan nanti melalui program-program yang tadi ada JSLU, ada yang Buka Sehat, ada yang BPNT, kemudian kalau misalnya ini nanti membutuhkan layanan kesehatan, ternyata belum mempunyai jaminan. Nah, kalau itu memang NIK-nya Bantul, kita bisa hubungkan, kita sudah punya yang namanya data itu Sidamesra. Sidamesra itu adalah Sistem Informasi Daerah Menuju Sejahtera. Sepanjang ini sudah masuk di dalam data Sidamesra dan memang belum mempunyai jaminan, nanti secara otomatis itu nanti akan muncul sebagai kepesertaan BPJS yang itu nanti didanai melalui yang namanya PBI APBD. Layanan lansia terintegrasi LLT juga mengakomodir kebutuhan kaum senior di Pulau Dewata, Bali. Kelurahan Pedungan di Kota Denpasar ditunjuk menjadi proyek percontohan LLT sejak 2019. Kini, sebanyak 1.000 lansia di Kelurahan Pedungan diberdayakan lewat LLT, baik dari aspek sosial dan ekonomi. Layanan inklusif bagi lansia yang lemah tak berdaya juga diberikan, agar seluruh lansia bisa menikmati masa senjanya. Di balik gegap gempita pariwisata Pulau Dewata, Provinsi Bali rupanya menduduki peringkat ketiga teratas sebagai provinsi dengan jumlah lansia terbanyak di Indonesia. Merujuk data Badan Pusat Statistik pada 2022. Beranjak tua adalah keniscayaan. Namun, menua dengan bahagia, merasa berdaya, dan tak sendiri. Inilah yang ingin dihadirkan lewat layanan lansia terintegrasi LLT. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas bersama Asian Development Bank ADB sejak 2019 telah menggagas LLT. Kemitraan Bappenas dan ADB pada program LLT berakhir pada 2024 lalu. Namun, pemerintah Kota Denpasar bersama Bapeda Denpasar melihat kebermanfaatan layanan ini dan melanjutkannya di tahun 2025. Kelurahan Pedungan dipilih sebagai salah satu lokasi pilot project LLT dan terus berjalan hingga kini. Pedungan ditunjuk karena menjadi kelurahan yang memiliki jumlah lansia aktif terbanyak di Kota Denpasar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, Iputu Wisnu Wijaya Kusuma menilai perkembangan penduduk di Denpasar pada masa depan cenderung didominasi oleh kelompok lansia. Sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang berkelanjutan sekaligus terintegrasi terkait pelayanan kepada para lansia. Perkembangan penduduk ke depan gitu ya, memang kalau dilihat di Denpasar struktur penduduknya memang akan bergerak ke arah lansia gitu ya. Mau tidak mau ada pergeseran pelayanan yang harus kita lakukan, dan kita melihat ke depan gitu ya bahwa lansianya akan semakin banyak, dan kita mulai sekarang udah mulai memikirkan bahwa pelayanan kesehatan pun harus kita sesuaikan dengan kondisi penduduk kita. Nah, kita melihat kemanfaatan itu, dan ke depan kita lihat bahwa kebutuhan itu akan semakin besar gitu ya. Jadi kami memutuskan sudah kita mulai saja apa yang sudah dimulai oleh teman-teman dari ADB dan Bappenas, kita tindak lanjuti dengan mengembangkan ini ke depan menjadi lebih masif lagi di Kota Denpasar. LLT Pedungan memiliki 5 orang petugas yang bertugas di lapangan secara langsung. Mereka terdiri dari 1 orang manajer operasional, sekaligus manajer kasus, 1 orang programmer, dan 1 orang asisten manajer kasus. LLT Pedungan membagi 3 level pelayanan. Level pertama, lansia aktif, mandiri, dan sehat. Lansia level selanjutnya adalah lansia yang mulai membutuhkan alat bantu atau mereka yang memiliki penyakit namun masih dapat beraktivitas. Dan level ketiga, lansia yang memerlukan bantuan orang lain untuk beraktivitas atau bedridden. Setiap 2 kali dalam 1 minggu, petugas LLT rutin berkunjung ke rumah lansia level 3. Petugas kerap membawakan makanan sehat, memberikan pendampingan sosial, dan layanan kesehatan dasar. Untuk program kunjungan ke lansia-lansia di setiap rumah itu memang program dari LLT. Karena kita harus menghandle lansia yang level 3 itu selama 1 bulan sekali harus kita cek ulang. Jadinya kita kunjungan itu setiap minggu sekali atau 2 kali, tergantung kondisi lansia. Kalau sekiranya kondisinya mungkin harus sesering kali dikunjungi, ya udah kita kunjungi sesering kali. Gitu, tergantung kondisi lansianya juga. Kalau sekiranya lansianya sudah mulai membaik, sekiranya sudah mulai ada perkembangan, kita mungkin akan kurangi karena kita juga akan mengunjungi lansia yang lainnya. Gitu, tapi harapan kita memang bagaimana caranya dari lansia level 3 itu bisa naik ke level 2. Untuk kunjungan ke lansia level 3 dari kita itu ada yang namanya CMA. CMA itu adalah Case Manager Assistant. Si CMA itu yang melakukan kunjungan ke setiap lansia yang kita kelola. Itu untuk layanan yang ada itu seperti cek tensi, cek gula darah, tapi tergantung kondisi lansia tersebut. Kalau misalnya lansianya membutuhkan hal-hal yang lain seperti kursi roda atau yang lainnya, itu kita bisa usahakanlah untuk memberi rujukan kepada pihak lain. Selain program manajemen kasus untuk lansia level 3, LLT Pedungan juga memiliki program layanan untuk lansia level 1 dan lansia level 2, yakni kegiatan lansia aktif. Kegiatan lansia aktif diselenggarakan setiap 1 kali dalam sepekan di 5 balai banjar yang ada di Kelurahan Pedungan, yaitu Banjar Ambengan, Banjar Kepisah, Banjar Kaja, Banjar Karangsuwung, dan Banjar Dukuh Pesirahan. Dalam kegiatan lansia aktif, petugas LLT memberikan layanan berupa cek kesehatan gratis dan juga senam lansia. Sementara tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menyehatkan lansia dan membuat lansia lebih ceria serta bahagia. Senang sekali. Sarannya ya kita bisa sharing sama teman-teman yang lain, terus lebih sehat. Ya kita umur-umur segini lansia itu kan lebih semangat gitu, lebih semangat dan merasa teman, ada teman untuk sharing. Ya itu tujuan kita. Karena kalau di rumah itu kan menuntun kerjaan di rumah lah ya.
seminggu sekali ya kita sharing sama teman-teman ya, sehingga kita merasa ya bahagia lah, ya senang, ya seperti itu. Kita ikutnya senam setiap seminggu sekali hari Sabtu, plus ada tambahan dalam sebulan itu tes kesehatan seperti yang diambil cek darah, tensi, dan juga ukur pinggang. Yang saya paling sukai hampir sama semuanya, di samping senam, tes kesehatan, jadi kita tahu gimana kondisi kita dalam sebulan itu. Yang jelas pada saat senam kita dapat kumpul-kumpul, karena kita juga jarang ketemu, semua pada sibuk dengan pekerjaan masing-masing gitu. Untuk feedback, kesan dan pesan untuk lansia ini sangat bagus sekali. Saya berharap ini akan terus bisa konsisten dilakukan. Di samping itu juga ini kan seminggu sekali, tapi saya juga kadang-kadang tiap hari itu harus jogging paginya, jadi ini kegiatan ini sangat menunjang sekali kebugaran kita sendiri sebagai lansia, khususnya untuk biar gimana penyakit itu kan banyak, artinya dengan adanya lansia ini sangat bagus sekali buat tim yang ada di sini. Layanan lansia terintegrasi LLT bukan hanya soal menyambut hari tua, tapi tentang meraih masa depan bersama. Karena bangsa yang hebat bukan hanya ramah bagi kaum muda, tapi juga menghormati dan merawat mereka yang telah lebih dulu menjalani hidup di dunia. Sehingga lansia bisa menikmati masa tuanya, menua dengan bermartabat, menua dengan penuh semangat.